Halo Sobat Five Times. Setelah sebelumnya Five Times membahas beberapa kisah menarik, kali ini dalam video ini Five Times akan menjelaskan sesuatu yang berbeda, yaitu kisah misteri hantu gulung tikar. Mungkin sebagian dari kalian masih asing dengan sebutan hantu gulung tikar. Jadi, tanpa basa-basi sana-sini, langsung saja kita akan membahas misteri hantu gulung tikar di Indonesia. Sobat Five Times pasti tahu bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak sungai di setiap wilayahnya. Sungai ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat transportasi air, namun masyarakat sering melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci pakaian, mandi, memancing, dan juga kegiatan lainnya. Selain bermanfaat untuk sumber kehidupan masyarakat, sungai juga menyimpan banyak misteri di dalamnya. Salah satunya ialah cerita hantu penunggu sungai yang dipercaya keberadaannya oleh masyarakat. Namun, kemunculannya sering kali di luar nalar dan sulit dideteksi secara logika. Konon katanya, hantu ini adalah sosok jelmaan hantu air yang kadang muncul dengan bentuk yang sering berubah-ubah agar bisa menipu pandangan manusia. Secara turun-temurun, masyarakat Aceh menyebut hantu ini sebagai balumbili yang dipercaya dapat berbentuk seperti kelambu, potongan kayu, ataupun seperti gulungan tikar yang akan memangsa manusia dengan cara menggulung manusia ke dasar sungai untuk memakan tumbal. Di Aceh, salah satu sungai yang sering memakan korban jiwa akibat keberadaan hantu balumbili ini ialah Sungai Krueng Tingkem yang setiap tahunnya memakan korban. Namun menurut kepercayaan warga, diketahui hantu balumbili ini sangat takut dengan suara senapan, di mana diperlukan suara tembakan agar dapat menemukan korban di sungai tersebut. Dan biasanya korban muncul setelah 2 jam dilepaskan suara tembakan. Di Jawa Barat sendiri, misteri hantu penunggu sungai ini disebut dengan lulun samak. Lulun samak berasal dari kata lulun yang berarti gulungan dan samak yang berarti tikar. Hal ini menyatakan bahwa lulun samak merupakan sejenis hantu yang hidup di air dan menyerupai gulungan tikar. Konon, hantu ini sering bersemayam di tepi sungai. Jadi, suatu ketika jika ada orang yang mendekat ataupun sedang berenang di sungai tersebut, khususnya anak-anak, hantu ini akan menggulung badannya lalu menariknya ke dalam sungai hingga tenggelam dan meninggal. Selain itu, konon katanya makhluk ini berasal dari arwah yang sudah meninggal dunia dengan mati penasaran, di mana alas yang digunakan untuk memandikan mayat tersebut biasanya adalah sebuah tikar. Nah, pada zaman dahulu, tikar-tikar ini biasanya dibuang ke sungai, dan hal ini menjadikan lulun samak dipercaya merupakan makhluk halus penghuni sungai yang bergentayangan mencari mangsa. Namun entah bagaimana ceritanya, kearifan cerita lulun samak ini menjadi suatu cara agar anak-anak tidak berlama-lama di dekat sungai karena tempatnya berbahaya serta bisa terkena banjir bandang. Ada pula sebutan hantu penunggu sungai ini di Kalimantan yang disebut dengan nama Rabing atau Banyu, yang dipercaya kerap menampakkan wujudnya yang berbentuk tikar di sungai. Terkadang ia juga merubah wujudnya berupa penyu sungai dengan cangkang lunak. Konon, jika bertemu Rabing di sungai, ia akan menggulung korbannya hingga mati lemas. Orang-orang percaya jika datangnya hantu Rabing bisa diketahui ciri-cirinya. Misalnya saja ketika permukaan sungai tenang, namun
di dalam air terasa berputar-putar. Dengan mengetahui itu, maka masyarakat akan lebih waspada. Nah, bagaimana pendapat Sobat Five Times atas keberadaan cerita misteri dari hantu penunggu sungai ini? Apakah kalian pernah dengar sekilas cerita tentang hantu ini dari orang tua kalian? Karena biasanya banyak orang tua zaman dahulu yang memang mengetahui asal-usul makhluk yang sering menelan korban jiwa ini. Dan tentunya dengan adanya cerita legenda hantu penunggu sungai ini, kita harus banyak melakukan pencegahan. Di mana hikmah yang bisa diambil dari cerita ini, ya tentunya kita harus berhati-hati bila sedang berada di pinggiran ataupun di dekat sungai. Karena bisa jadi ada hantu gulung tikar yang akan menerkam keberadaan kalian. Oke, segitu saja dari Five Times. Semoga cerita ini dapat memberi pelajaran untuk kita semua. Five Times pamit, jangan lupa 5 waktu. See you in the next video.